make some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang elliptical construction. Elliptical construction itu adalah sebuah struktur yang menghubungkan atau sebenarnya menggabungkan dua kalimat yang memiliki predikat dan objek yang sama. Jadi antara dua kalimat tersebut itu memiliki kesamaan predikat dan objek. Yang berbeda dalam dua kalimat tersebut hanyalah subjeknya. Misalnya pada kalimat dalam bahasa Indonesia, saya memakan apel, itu kalimat pertama, dan kalimat keduanya yaitu adik memakan apel. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki predikat dan objek yang sama. Oke, baik. Jadi inilah materi yang akan saya jelaskan, yaitu elliptical construction. Oke, jadi fungsi dari elliptical construction itu adalah sebenarnya menggabungkan dua kalimat yang memiliki predikat atau objek atau pelengkap yang sama. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, biasanya cuma dua ya, itu memiliki kesamaan. Misalnya sama-sama positif, sama-sama memiliki predikat yang sama atau kata kerja yang sama, tensisnya sama, objeknya sama. Yang berbeda adalah hanya di subjeknya saja. Ya, misalnya kalimat Andi plays basketball, and the second one is Andre plays basketball. Sorry ya, this is actually lunch time, jadi di sini agak ribut. Oke, but it's okay. Kita lanjut ya. Ya, jadi dua kalimat ini memiliki predikat dan objek yang sama, juga tensis yang sama ya. Kita bisa lihat dari kata plays. Di situ sama-sama memiliki kata kerja pertama ditambahkan s. Oke. Jadi di sini ada Andi, ini saja Andi dan Andre yang berbeda. Place sebagai predikat atau kata kerjanya sama, kemudian objeknya sama. Oke, kita bisa menghubungkan kedua kalimat tadi dengan menggunakan elliptical sentence marker to atau so. Jadi salah satunya saja. Misalnya kita menghubungkan dengan menggunakan to. Andi plays basketball. Jadi kalimat pertamanya tetap ditulis and, kita tambahkan and ya. Kemudian Andre does too. Titik. Jadi Andi plays basketball itu adalah kalimat pertama, ditulis utuh saja seperti biasa. And setelah itu kita tuliskan and. Kemudian Andre pada subjek pada kalimat kedua. Does ini datangnya dari mana? Does ini datangnya dari kata plays. Jadi plays basketball tadi kan sama ya. Ini sama, jadi ininya yang kita hilangkan, yang kita elliptic itu artinya dihilangkan ya, sama dengan dihilangkan. Jadi ini nanti yang kita hilangkan pada kalimat kedua karena sudah sama dengan kalimat pertama. Oke. Jadi does itu berasal dari kata plays ya, kata kerja pertama ditambah s. Does to. Jadi kata to-nya itu, wow, it's very noisy here actually. Ya, biasanya ini memang letaknya di pinggir jalan, di pusat pusat aktivitas di Kabupaten Bone. Ya bisa dibilang di sini daerah kotanya ya lah. Dia jam makan siang, jam istirahat, jadi
rush hour-nya memang di sini ya. Oke, lanjut. Jadi Andre tetap kita tulis karena berbeda ya. Das tadi karena alasannya karena dari kata place kemudian to. Andre does to. Kalau kata to yang dipakai, to-nya diletakkan di akhir kalimat. Tadi kan cuma dua ya, to atau so. Salah satunya. Oke, kemudian bagaimana kalau so? So itu digunakan berbeda dengan konstruksi dari to. Kalau to diletakkan di akhir, maka kalau so itu diletakkan di awal. Jadi Andi plays basketball, tetap ya sama kalimat pertama ditulis secara utuh. And so, jadi so-nya mendahului kalimat kedua. Kemudian does tetap ditulis does Andre. Jadi Andi plays basketball and so does Andre. Seperti itu ya. Jadi so-nya ini ditulis dulu, kemudian does, kemudian Andre. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam menggunakan elliptical construction ini sebenarnya kita harus hati-hati ya, kita harus teliti dalam memperhatikan struktur kalimatnya, mulai dari tensisnya, jenis kalimatnya positif atau negatif, kemudian kata kerja yang akan digantikan dengan auxiliary verbnya. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika kita menggunakan to, maka pasti akan berbeda nanti susunannya dengan ketika kita menggunakan so. Ya, seperti tadi di awal di contoh pertama saya sudah katakan kalau to itu diletakkan di akhir kalimat ketika sudah digabungkan, sedangkan so itu di awal. Oke? Di awal setelah n. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu mau pakai to atau so. Kemudian yang kedua, perhatikan kata kerjanya, karena kata kerjanya lah nanti yang akan menentukan auxiliary verb mana yang akan digunakan ketika di elliptic, ketika sudah dihubungkan ya, seperti itu. Oke, jadi we have to be careful in determining the sentences, the constructions, the tenses, and so on. Oke, berikutnya tadi kalimat positif. Andi plays basketball, Andre plays basketball. Itu tentunya adalah kalimat positif. Bisakah kalimat negatif dihubungkan? Bisa. Dengan catatan tadi harus memiliki konstruksi yang sama, tensis yang sama. Ya. Nah, berbeda dengan kalimat positif dihubungkan, maka untuk kalimat negatif kita menggunakan either. Yang pertama adalah either. Dan yang kedua adalah neither. Ya, jadi sudah berbeda lagi nih, bukan lagi to dengan so. Jadi to dengan so itu hanya untuk positif. Sedangkan untuk kalimat negatif kita gunakan kata either dan neither. Oke, misalnya Andi doesn't play basketball. Itu kalimat pertama, kemudian kalimat kedua Andre doesn't play basketball. Sama, konstruksinya sama. Kalimat pertama dan kedua konstruksinya sama, positif dan negatif. Oke? Sama-sama punya doesn't, sama-sama punya kata kerja pertama, bukan lagi plays ya, karena sudah dipindahkan ke does-nya. Kemudian objeknya juga sama. Bagaimana kita menghubungkannya? Oke, jika menggunakan either, Andi doesn't play basketball. Seperti tadi to, kita kalimat pertamanya itu kita tulis dulu semua sampai selesai, kemudian kita pakaikan and ya. Kemudian kalau pakai either, Andre itu letaknya di awal sebagai subjek, kemudian dituliskan auxiliary verb yang negatifnya, yaitu doesn't, does not, either.
Ya, Andy doesn't play basketball and Andre doesn't either. Kalau bagaimana ini ringkas, disingkat menjadi doesn't, boleh ya, tidak ada masalah. Cuma strukturnya saja harus benar ya. Kalau menggunakan either berarti kata either-nya itu diletakkan di belakang. Sama dengan to juga tadi posisinya di belakang. Andy plays basketball and Andre does too. Ya, seperti ini, Andre doesn't either. Kemudian kalau menggunakan neither, jadi sama dengan to dan so. Ini dipilih salah satunya mau digunakan yang mana. Neither ini sebenarnya merupakan apa ya? Neither itu not either. Jadi sudah ada not-nya di sini. Oke, sudah ada kata not-nya di sini. Oke. Andy doesn't play basketball. Tulis ya seperti biasa. And neither. Jadi neither-nya itu di depan. Berbeda dengan kalimat yang di atas, Andre-nya di awal. Kalau yang kalimat di bawah ini neither-nya yang terlebih dahulu dituliskan. Kemudian does Andre. Kenapa tidak ada lagi not di sini? Sorry ya. Kenapa tidak ada lagi kata not di sini? Karena not di sini sudah dikandung di kata neither, di mana neither itu berarti not either. Jadi tidak mungkin di double ya. Oke, kalau pakai neither berarti tidak usah lagi pakai doesn't, cukup does saja. Kemudian Andre. Ya, ini memang elliptical construction yang susah-susah gampang sebenarnya. Makanya kita harus teliti ya. Oke, lanjut. Jadi di sini sejauh ini kita sudah punya dua cara untuk menggabungkan kalimat positif dan negatif. Kalau positif kita pakai to atau so. Sedangkan kalau kalimatnya negatif kita bisa hubungkan dengan menggunakan either atau neither. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dicerna pelan-pelan. Video ini kapanpun bisa di-post. Oke, bisa dicatat. Jadi you are not to be worried. Oke, tidak usah khawatir. Oke, kita pakai contoh yang lain. Misalnya kata kalimat, sorry ya, saya selalu bilang kata. Kalimat Nia is a student. Itu kalimat pertama. Salsa is a student. Sama. Sebenarnya sih kalau kata to dengan so itu kita artikan dalam bahasa Indonesia, semuanya itu berarti juga. Seperti itu. Kalau neither dengan either itu juga tidak. Ya, jadi kalau kata juga itu berarti menyamakan hal dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita gabungkan tadi kalimat yang dua ini. Nia is a student, Salsa is a student. Kita hubungkan menjadi, kalau pakai itu, Nia is a student. Jadi selalu kita harus menuliskan kalimat pertama itu dengan lengkap terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu. Kemudian kita tambahkan and. Ya, and Salsa is too. Ya, kenapa tidak pakai does? Karena di sini tidak ada kata kerjanya. Ingat ya, yang harus kita perhatikan adalah predikatnya, dan yang digunakan di sini adalah is. Makanya kita harus juga pakai is di kalimat kedua. Jadi intinya yang digunakan yang ada gitu. Ya, kita nggak mungkin pakai does kalau is yang ada di kalimat itu. Jadi, Nia is a student. And Salsa is too. Sudah jadi satu kalimat kan, bukan jadi dua kalimat. Nah, itu gunanya elliptical construction, menyederhanakan. Jadi Salsa is too, to-nya di belakang ya, di akhir kalimat. Kalau kita menggunakan so, Nia is a student and ya seperti biasa, and so is Salsa, dibalik. Ya, dibalik. Jadi prinsipnya ini dibalik. Elliptical construction-nya dulu yaitu so, kemudian auxiliary verb-nya, kemudian subject-nya.
Jadi seperti itu. Jadi karena yang berbeda, prinsipnya adalah yang berbeda adalah subjek, maka subjek tetap dituliskan. Selebihnya itu mengikuti rumus, yaitu auxiliary verb dan elliptical construction-nya, ya, markernya begitu. Itu ya, kalau kalimat ini kalimat positif, makanya kita pakai to atau so. Kemudian kalimat yang kedua, contoh yang kedua, the students did not come yesterday. Jadi ini tensesnya sudah past tense ya, gitu. Did, dilihat dari kata did. The students did not come yesterday. Kemudian the teacher did not come yesterday. Jadi sebenarnya kalau menggunakan dua kalimat itu, repetition itu kesannya kita kayak kaku ya, clumsy, kesannya kayak bosan orang dengar. Jadi makanya kita menggunakan elliptical construction. Seperti itu, kita hubungkan the students did not come yesterday and the teacher didn't either. Ya, jadi kita selesaikan dulu kalimat pertamanya, tambahkan kata and, tulis subjeknya.